Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Edisi Selasa 25 Maret 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolda Papua menjenguk korban penyerangan dan pembakaran oleh kelompok kriminal bersenjata yang terjadi di Kabupaten Yahukimo. Polres Pekalongan semakin memantapkan persiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2025 melalui operasi ketupat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar simulasi sistem satu arah atau one-way system. Menjelang puncak arus mudik Lebaran 2025 dalam Sandi Operasi Ketupat Semeru, Polres Pasuruan Kota mengambil langkah inovatif dengan mengintensifkan patroli menggunakan sepeda. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Barat melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak korban berinisial TSL berusia 59 tahun dan ES berusia 35 tahun yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dalam toren penampungan air di dalam rumah di Jalan Angke Barat, Jakarta Barat pada Jumat pagi. Tanggal 1 Maret, tersangka Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama unit Reskrim Tambora berhasil mengamankan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak yang disembunyikan di dalam toren penampungan air di dalam rumah di Jalan Angke Barat, Jakarta Barat pada 11 Maret lalu. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan tersangka berhasil diamankan di kawasan persembunyiannya di Banyumas, Jawa Tengah dalam keadaan terlantar. Ia menyebut tersangka bersikap tidak mencurigakan, namun tersangka tetap berhasil dikenali. Pada 21 Maret 2025, Polres Metro Jakarta Barat melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak. Korban berinisial TSL berusia 59 tahun dan SE berusia 35 tahun. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di dalam toren penampungan air di dalam rumah di Jalan Angke Barat, Jakarta Barat. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung, mengatakan rekonstruksi ini bertujuan untuk mencocokkan keterangan saksi dan memastikan alur kejadian sesuai dengan fakta yang terungkap dalam hasil penyidikan. Ia menyebut dalam rekonstruksi ini, tersangka berinisial FA diperagakan 76 adegan. Nama Febri alias JJ, Bebek, Chris alias Martoyo. Di sini kita melaksanakan ada 72 adegan rekonstruksi, ditambah nanti setelah ini kita ke pembuangan besi yang dilakukan oleh saudara Febri di Kalijodo. Ada 4 adegan lagi di daerah Kalijodo. Jadi ini hampir sama semua yang disampaikan keterangan saksi maupun tersangka, dari 76 ke adegan, baik dari sini 72 dan 4 kegiatan yang nanti di Kalijodo sendiri. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Arfan Zulkan Sipayung mengatakan tersangka FA terjerat hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Humas Polres Metro Jakarta Barat melaporkan untuk Polri TV. Baik pemirsa, dan saat ini kita telah terhubung bersama dengan Kanit 1 Krimum Satreskrim Polresto Jakarta Barat, AKP Dias, dan akan berdiskusi langsung terkait pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Tambora, Jakarta Barat. Selamat siang Pak Dias. Selamat siang Mbak. Pak, ini kan sudah dilakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan ibu dan anak. Sebetulnya apa motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut? Bisa dijelaskan Pak Dias? Baik, terima kasih. Sebelumnya dapat saya jelaskan berkaitan dengan motif terkait pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap 2 orang korban perempuan. Itu didasari oleh sakit hati dan juga memang ingin memiliki harta dari korban.
Karena memang diketahui sebelumnya korban ini sempat memberikan informasi bahwa korban memiliki sejumlah uang yang disimpan di dalam rumahnya. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Pak kronologi tersangka melakukan pembunuhan tersebut? Untuk kronologi ataupun modus yang dilakukan tersangka melakukan pembunuhan, yakni dari awal tersangka mengenal korban itu sejak 2021 hingga 2025 memang sudah banyak intensitas komunikasi yang dilakukan tersangka terhadap korban. Maka dari itu, karena sudah melihat sejumlah uang yang ditunjukkan oleh korban kepada tersangka, timbullah muncul niatan dari tersangka, untuk menguasai uang tersebut, dikarenakan memang tersangka ini memiliki sejumlah hutang terhadap korban. Di samping itu ingin memang menguasai uang tersebut, sehingga dia membuat alibi atau membuat ide yang menjadi seolah-olah dua orang lain yang dimana itu adalah ternyata tersangka sendiri untuk mengelabui korban, untuk bisa meyakinkan ingin menggandakan uang serta membantu korban ibunya ini untuk mencarikan jodoh korban anaknya, seperti itu. Pak Dias, jika kita melihat situasi korban ditemukan di rumah yang cukup padat penduduk begitu, apakah tidak ada tetangga yang mengetahui kejadian tersebut? Jadi dapat saya sampaikan di sini, untuk dari hasil temuan yang dilakukan, investigasi yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat terkait kasus pembunuhan ini, diketahui dari keterangan bahwa awalnya dua orang korban ini dinyatakan hilang. Itu di tanggal 3 Maret, di mana dari tanggal 1 itu sudah tidak terlihat. Namun berkaitan tadi disampaikan dengan situasi rumah atau kediaman ini yang tempat pemukiman padat, apakah tidak ada yang mencurigai tersebut? Sebenarnya bau menyengat itu sudah muncul, namun karena memang ini pemukiman padat, masyarakat banyak yang mengira ini adalah disangkanya itu sebagai bau dari bangkai hewan ataukah sampah-sampah yang memang ada di sana, posisinya dekat dengan rumah korban, seperti itu, Mbak. Apakah ada hal lain yang ditemukan selama berlangsungnya proses rekonstruksi berlangsung, Pak? Bisa dijelaskan? Dari kegiatan rekonstruksi kemarin, sesuai dengan keterangan yang disampaikan para saksi, berikut juga tersangka. Dan tidak ditemukan hal yang berbeda atau yang signifikan berbeda atau menonjol terhadap temuan-temuan tersebut. Hanya kita memastikan kembali apakah keterangan yang disampaikan atau juga cara yang dilakukan oleh dari tersangka ini dalam melakukan aksinya itu sesuai apa tidak, seperti itu, Mbak. Lalu bagaimana Pak hukum pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku ini? Untuk pasal yang kita sangkakan terhadap tersangka yakni pasal 340 KUHP, 339 KUHP dan juga 338 KUHP, di mana kita sangkakan di sana terkait pembunuhan berencana, lalu menguasai harta benda dari korban tersebut, dan juga tindak pidana pembunuhan, di mana untuk ancaman hukumannya maksimal itu seumur hidup hingga hukuman mati, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih AKP Dias atas informasinya. Selamat siang dan salam presisi. Selamat siang, terima kasih, Mbak. Baik pemirsa, informasi berikutnya, Polres Sarmi menetapkan satu orang terkait kasus pembakaran kamp milik CV Adiwipi di Kabupaten Sarmi, Papua. Kejadian ini terjadi pada Februari lalu dan mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya. Polres Sarmi menetapkan satu tersangka pembakaran di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Peristiwa itu terjadi tepatnya di kamp milik CV Adiwipi, Kampung Waski, Distrik Sarmi Timur. Kejadian pembakaran terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Pasca penyelidikan, Polres Sarmi menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan WMW sebagai tersangka. Tersangka berhasil diamankan pada Jumat 21 Maret 2025. Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan intensif yang melibatkan tim khusus Polres Sarmi.
Sejumlah barang bukti diamankan dari lokasi kejadian, mulai dari mesin penyedot air, mesin genset, tandon air hingga sepeda motor, termasuk balok kayu dan korek api gas. Maka saudara WMW ditetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa pembakaran tersebut. Pasal yang disangkakan pasal 187 ayat 1 KUHP pidana. Barang buktinya 1 unit mesin Alcon penyedot air yang telah terbakar, 2 ember seng dengan kondisi bekas terbakar, 2 unit mesin genset dengan kondisi bekas terbakar, 1 unit rangka sepeda motor merek Kawasaki KLX, 1 buah tandon air 1000 liter berwarna oranye dengan kondisi meleleh bekas terbakar, 2 buah batang kayu balok dengan kondisi bekas terbakar, 1 buah korek api gas berwarna kuning. Dengan total kerugian diperkirakan, kerugian material diperkirakan sekitar 350 juta rupiah. Demikian press release terkait penetapan tersangka dugaan tindak pidana pembakaran. Kepala Kepolisian Resort Sarmi, Suparmin SIP MH, Komisaris Polisi NRP 71040202. Ini korek api yang digunakan untuk membakar. Kemudian ini rangka sepeda motor Kawasaki yang terbakar, 2 mesin ini genset yang terbakar, kemudian Alcon yang di sana tandon air yang sudah meleleh terbakar. Saat ini penyidik masih mendalami motif di balik aksi pembakaran tersebut dan tak menutup kemungkinan adanya tersangka lain yang terlibat dalam kasus ini. Resarmi menegaskan komitmen bakal melakukan tindakan tegas terhadap aksi kriminalitas, termasuk tindak pidana yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Kepolisian juga mengimbau warga untuk tidak melakukan tindakan main hakim sendiri atau perusakan yang dapat merugikan semua pihak. Polisi juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk tindak kriminalitas agar keamanan dan ketertiban di wilayah Sarmi dapat tercipta. Dari Humas Polres Sarmi melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.